Ya, mohon ditunggu sebentar ya adik-adik. Untuk yang belum mengaktifkan videonya, tolong diaktifkan. Jasmine, boleh. Gabriel Indah Tiara, tolong diaktifkan videonya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sembari menunggu, kita tes untuk latihan menyanyi terlebih dahulu. Untuk Kak Naomi, sudah siap? Yang lainnya boleh diaktifkan videonya. Untuk Kak Naomi sudah siap apa belum? Kalau sudah siap bisa dites suaranya. Kalau dengar, ada suara. Kak Naomi, ya bisa bisa dites suaranya, enggak ada suaranya ke sini. Coba dilepas saja earphone-nya, dicopot earphone-nya dari koneksi handphone-nya, karena nggak kedengeran suaranya. Oke. Ya, dengeran Kak. Ya, oke, good. Kedengeran. Kita mutain lagi ya, nanti kalau udah mulai itu nanti kita audionya kita nyalain lagi, oke? Oke. Oke.
Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kakak mempersilakan untuk rekan-rekan teruna untuk mempersiapkan hati dan dimulai untuk saat teduh terlebih dahulu. Saya serahkan semuanya kepada liturgos untuk mengambil ibadah pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk Kanomi. Selamat pagi rekan-rekan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, rekan-rekan dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Rekan-rekan silakan berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyikan kita bakti. Bernyanyilah orang percaya baik-baik yang amat. Rekan-rekan, mari kita berseri. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas berkat yang kasih pada kami semua pada hari ini. Tuhan sudah beri yang begitu banyak kasih sehingga sampai sini akan sini dan bisa hidup di dunia ini sama dengan orang-orang yang kami sayangi. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai kami. Tuhan memberkati ibadah kami. Awal pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan lancar. Doni sebagai pelayan firman-Mu, kiranya Tuhan agar firman yang nanti akan disampaikan Kak Doni kepada adik-adik dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh adik-adik dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 146, bait yang pertama sampai yang ke-10. Hanya Allah satu-satunya penuh. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak menyembah Tuhan selama aku hidup dan berbagi Allah selagi ada.
Janganlah percaya pada kawan-kawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan kesempatan. Apabila nyawanya melayang, pada hari itu juga lenyaplah mulutnya. Berbahagialah orang yang mempunyai penolong, yang tangannya pada datuk alamnya. Dan segala yang tetap setia untuk selamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang menunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Temurun, haleluya. Kita akan menyanyikan respon Mazmur kita yang terambil dari Kidung Jemaat 58, Makasih yang Ilahi. Ambil dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita siapkan terlebih dahulu bacaan kita. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sudah siap semua? Sudah ya? Baik, sebelum kita baca firman kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur Allah pada pagi hari ini kami akan beribadah pada Yesus. Tuhan berkati masing-masing kami agar yang kami baca dan kami dengar dan merenungkan bisa menjadi doa kami di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan berkati masing-masing kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kalau anda untuk berdiri, kita akan membaca firman. Yang baru kita bacakan, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saat aku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada anak tempayan yang disediakan untuk
membasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang codoklah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka akan membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan yang cedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang tidak akan baik sampai sekarang. Itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya padanya. Demikian pembacaan firman kita pagi hari ini. Puji Kristus, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini adik-adik kita sama-sama lihat untuk gambar yang sudah tersedia di screen. Boleh di-share kakak yang menjadi host pagi hari ini untuk gambarnya. Adik-adik, pembacaan kitab Alkitab kita pagi hari ini bercerita tentang perkawinan di Kana yang ada di Galilea. Adik-adik tahu dong acara pernikahan. Acara pernikahan itu pasti ramai. Pasti suasananya meriah. Dan banyak orang yang hadir. Berkesan pengantin, tamu yang hadir, termasuk Ibu Yesus. Adik-adik, sama-sama kita perhatikan wajah pengantin tersebut. Wajah pengantin tersebut senang, bahagia. Banyak yang hadir dalam acara pernikahannya. Artinya, acara pernikahannya membuat para tamu ikut bersenang-senang, mendukung perayaan pernikahannya. Ya, ini gambarnya. Senang ya dia tampaknya di wajahnya itu binar-binar kebahagiaan dan banyak orang-orang di belakangnya mari merayakan. Untuk gambar selanjutnya, di samping itu ada tamu undangan yang menarik perhatian banyak orang saat kedatangannya, yaitu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus hadir di tengah acara pernikahan itu. Jalannya acara pernikahan dengan banyak makanan dan minuman pastinya.
Khusus yang wajib ada pada acara pernikahan bangsa Israel pada saat itu adalah anggur. Yang dimana ketersediaan anggur itu ada 6 tempayan. Kenapa 6 tempayan? Yang artinya belum sempurna. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Perlu diingat ya adik-adik, anggur itu bukan untuk mabuk, bukan. Karena menurut komedi, mabuk itu sebuah hal yang hina. Namun pada saat berlangsungnya acara, Ibu Yesus menghampiri Yesus, mengatakan bahwa persediaan anggur sudah mulai krisis. Adik-adik mungkin pada saat itu Ibu Yesus sebagai penanggung jawab konsumsi pada acara pernikahan tersebut, sehingga membutuhkan bantuan Yesus. Akhirnya Yesus ke tempat di mana anggur itu disediakan. Bisa next Kak. Untuk gambarnya, lalu Yesus ke tempat di mana anggur itu disiapkan dan mengatakan pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu dengan penuh dengan air. Setelah diisi penuh masing-masing tempayannya, Yesus berkata, sekarang cedoklah. Ternyata Tuhan melakukan sebuah mukjizat, mengubah air menjadi anggur, sehingga para tamu dapat menikmati anggur tersebut dengan baik. Adik-adik, sebelum Kak Doni tutup renungan pagi hari ini, kita lihat yuk video yang berikut. Namaku Priscilla Smith Julie. Aku tinggal di Semarang bersama suami dan anak-anakku. Aku terlahir buta total, dan sejak masih kecil, aku sudah harus berjuang untuk hidupku sendiri. Kehadiranku sempat tidak diinginkan. Aku merasa hidupku saat itu tidak adil. Aku harus sendirian dengan keterbatasanku. Tapi itu masa lalu yang sudah kututup. Sekarang, aku memiliki banyak sahabat yang merindukanku di rumah. The School of Life. Mimpi besar yang tidak pernah kusangka akan terwujud. Sudah beberapa tahun terakhir, aku mengelola School of Life ini. Hari ini kita akan belajar huruf Braille. Bagus. Oke, terima kasih Pak. Di sini aku mencurahkan semua cintaku. Mereka membuat hidupku lebih berarti. Mereka adalah murid dan keluargaku sekarang. Sama sepertiku, mereka juga memiliki kekurangan. Mereka juga pernah dibuang dan ditelantarkan. Namun, itu tidak berarti harapan mereka juga hilang. Dan itulah inti dari sekolah ini. Sebuah tempat yang mengembalikan harapan serta masa depan mereka. Susah Reta. Berapa berarti? 10.000. 10.000 ini? 30.000. Mami mintanya berapa? 30.000. Ayo. Kelebihan berapa? Kelebihan berapa, coba? Ya rugi tuh kamu. Masa ini Kalau pakai komputer bisa kalkulator. Aku ingin membuat mereka mampu hidup mandiri, bangkit,
dengan semangat serta kerja keras. Karena aku mengerti, suatu ketika dunia bisa menjadi tempat yang sangat dingin. Biaya pendidikan grup 1 bulan 9. Ya, pendidikan grup 1. Listrik. Beres, Bos. Udah hampir jam 11 malam loh. Besok jualan jam 3 mana bisa. Ya bisa lah. Istirahat nggak ada sampai 6 jam. Nah, Ya gimana? Kalau libur jualan, ya ya di rumah. libur sehari nggak apa-apa. Aduh, nggak bisa, Bos. Kalau libur jualan berarti libur makan dong, Bos. Wah, repot juga ya libur makan ya. Ya makanya. Nggak mau jualan. Naik mas tuh. Oke. Oke. Aku tahu, merawat dan mendidik mereka tidak mudah. Ini yang bisa aku lakukan untuk memenuhi semua kebutuhan. Memang tidak banyak yang bisa aku dapatkan. Tapi kalau murid-muridku tidak menyerah pada hidup mereka, tidak ada alasan untuk aku menyerah atas mereka. Orang selalu bertanya, bagaimana aku sanggup dan mau melakukannya. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ini perlu dilakukan. Aku menatap gelap, tapi aku percaya duniaku berwarna. Cita-citaku sederhana, membawa dunia yang sama kepada mereka yang pernah ditinggalkan. Dan karenanya, aku bahagia. Ya, adik-adik, kita sudah melihat video Priska. Kali ini bahas sedikit. Priska ini dari kecil dia memang sudah buta total. Tapi dengan kebutaannya atau kekurangannya itu dia tetap berjuang. Dia tetap bisa berusaha untuk mencari uang, untuk menghidupi kehidupannya sendiri secara mandiri. Nah, dengan dia mengumpulkan atau bekerja sebagai mungkin ada tadi kita lihat sama-sama berjualan baju di pinggir jalan. Semua hasil yang dia kumpulkan itu niatnya untuk membangun School of Life, membantu sesamanya. Mereka peduli. Priska peduli dengan sesamanya yang merasa disabilitas, yang merasa terbuang atau dikucilkan. Seperti itu. Adik-adik, apa sih yang mau kita petik? Contoh sikap dari cerita pernikahan Nikana dan cuplikan video yang kita lihat dan dengar sama-sama. Ketika Tuhan Yesus diundang, diizinkan masuk ke dalam manusia atau ke kita yang memiliki kekurangan, maka dia akan memberikan anugerah, menyempurnakan dari ketidakkesempurnaan. Seperti persediaan anggur dari 6 tempayan yang menipis itu. Yesus akhirnya mengubah air menjadi anggur, dan Priska dalam kondisinya yang kekurangan. Tuhan memberikan kepedulian dengan anugerah. Jadi, sikap Tuhan dari kepeduliannya, perhatiannya, itu kepada orang kecil, sakit, bahkan orang yang butuh anugerah, yang terbuang, orang yang perlu dibantu dan diselamatkan. Maka dari itu,
kita semua perlu menyadari bahwa kita tuh seperti 6 tempayan. Bahwa kita tuh kurang sempurna, tidak sempurna. Tidak semuanya bisa kita lakuin secara sendiri. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Tetapi jika Tuhan diizinkan masuk ke dalam hidup kita, mengambil bagian dalam segala kehidupan kita, Tuhan akan memberikan anugerah. Tuhan akan memberikan suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tes. 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 Selamat pagi adik-adik. Gimana aktivitas minggu kemarin? Sudah dikerjakan belum? Nanti sore kakak-kakak akan ke rumah untuk mengambil aktivitasnya minggu kemarin dan persembahannya ya. Nah, untuk aktivitas pada minggu ini, aktivitasnya kalian untuk membuat sebuah makna dari video berikut ini. Weh mas, antri dong. Suka gua. Ngapain kamu? Biar nyaman perjalananmu. Kadang kenyataan tidak seperti yang terlihat. Nah, adik-adik sudah menyiapkan alat tulis kan? Sekarang adik-adik dipersilakan untuk menuliskan apa makna dari video yang ditayangkan tadi. Nah, nanti aktivitasnya pada minggu ini akan diambilkan pada minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, kita akan meresponi firman kita hari ini.
Adik-adik, kita akan doa syafaat. Mari kita satu dan dua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi ini kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami sudah merenungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya apa yang kami baca dan merenungkan pada pagi hari ini kami menjadi kami dari atas hari ini. Kami bisa peduli terhadap sesama, kami bisa terus membantu sesama. Tuhan, kami tahu kami kurang sempurna, kami perlu bantuan, kami perlu pertolongan, kami perlu anugerah yang hanya dari Kau saja Tuhan. Tuhan, kiranya kami bisa terus memberikan hidup kami, menyediakan sisi-sisi di hati kami adalah hanya pada saja Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan dalam keadaan malas, Tuhan untuk pintu hatinya bisa berada. Tuhan, kesehatan, kebahagiaan yang memberikan senang-senang di masa-masa Tuhan. Dan adik kami, sanak saudara kami, agar mereka Tuhan lindungi mereka di pun mereka berada. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini yang masa pandemi Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, agar pandemi ini segera selesai Tuhan. Gereja kami, YPB ini, Tuhan memberkati gereja kami Tuhan Yesus, agar gereja kami terus bisa menyampaikan firman-firman yang baik Tuhan. Memberkati untuk pendeta dan keluarga, Tuhan menjaga dan melindungi juga kesehatan dan keluarga pendeta. Tuhan kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan, rekan-rekan PT dalam yang masih pekerjaan Yesus untuk siapkan meletakkan di tempat pekerjaan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing kakak pelayan itu. Juga dalam keadaan studi atau sekolah Tuhan Yesus, Tuhan menjaga dan membimbing terus agar sekolah atau studinya tetap berjalan dengan baik dan membanggakan orang-orang tua Yesus. Juga berkenan kakak-kakak yang sudah bekerja, Tuhan menjaga kegiatan dalam pekerjaannya, Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan memberikan tuntunan yang luar biasa atas pekerjaan mereka. Tuhan, inilah doa yang sempurna ini yang Tuhan alaskan kepada anak-anak Bapak yang sudah menjalankan kami berdoa. Bapak di surga, di sekarang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di surga. Berikan kami pada hari ini dengan kami secukupnya, dengan kesalahan kami seperti kami dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, marilah kita menyatakan kita kepada Tuhan dengan memberikan kesusahan kepadanya. Dengarlah nasihat Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7.
hendaklah masing-masing memberikan menurut relasinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menyanyikan persembahan yang terakhir dari Puji Yesus. Adik-adik silakan. Rekan-rekan diundang berdiri, kita akan berdoa persembahan. Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu yang tadi disampaikan oleh Kak Dodi. Ya Tuhan, firman yang tadi disampaikan kepada kami, bukan hanya yang kami dengar saja, melainkan dapat melakukan kami hari-hari saja. Tuhan, kami juga tidak memberikan persembahan ini, kiranya Yesus memberkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat benar dalam layanan dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah kuasa kami. Amin. Ya, adik-adik kita pulang-pulang begitu masing-masing. Sebelum kita nyanyikan lagu hingga babi 2078, hai amat Tuhan selingkanlah. Adik-adik kita akan terima berkat. Tundukkan kepala, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik serah duduk kembali. Kita duduk silakan.
Selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Untuk itu, kakak mengucapkan selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Doni, Kak Jimmy, Kak Deverson yang jauh di sana. Ya. Kak Anggi, Yola, Yiska, Kalius, Kak Elias, Yasmin, terima kasih. Kak Naomi, Kak Jeremy Jovanda, terus Jeremia Noah, terima kasih. Oke, kakak mau tanya-tanya dulu untuk adik-adik. Kalau misalkan mau jawab, boleh angkat tangannya ya, supaya kakak bisa ngasih unmute-nya. Boleh kasih saran untuk ibadah kita pada pagi hari ini? Untuk adik-adik, boleh angkat tangannya untuk memberikan saran kepada kita, kakak teruna pada ibadah pagi hari ini. Oh, enggak ada ya? Enggak ada yang angkat tangan ya? Oke, minggu lalu kan aktivitasnya kan menanam kecambah ya, menanam kecambah. Udah ada yang mengerjakan? Boleh angkat tangan yang sudah mengerjakannya? Oke. Gabriela. Halo Gabriela, udah ngerjain tugasnya dia? Udah. Udah ada ini perkembangan dalam tumbuhannya? Udah ada, Kak. Boleh ditunjukin nggak untuk supaya teman-teman terunanya bisa tahu? Bentar, Kak. Oh iya. Yang lain udah pada ngerjain belum? Aktivitas yang minggu lalu menanam kecambah. Marcelano udah belum? Nah, tuh, ya. Bagus banget. Nanti kakak-kakak mengambil aktivitasnya deh ya. Terima kasih Ade Gabriela Cornelia. Itu prosesnya kayak prosesnya bisa tumbuh seperti itu, caranya bagaimana, Dek? Boleh dikasih tahu nggak? Aku taruhnya di luar biar kena matahari. Terus kadang kalau kapasnya udah kelihatan kering, aku siram dikit. Oh. Baru 4 hari baru numbuh kayak gini. Wow, hebat. Itu medianya atau alat dan bahannya itu sama yang seperti yang minggu lalu kasih tahu nggak? Iya. Sama ya? Kapas sama, iya. Wow, hebat. Terima kasih Gabriela. Ya, untuk adik-adik yang lain bisa mengerjakan aktivitas minggu lalu. Nanti minggu depan juga bisa diambil sekalian dengan aktivitas minggu ini. Ya. Untuk Yasmin, udah ngerjain aktivitasnya belum? Udah, Kak.
Boleh ditunjukin juga nggak? Gagal. Hah? Gagal. Boleh nggak apa-apa, tunjukin aja. Iya, udah nunggu. Bentar ya. Iya, iya. Halo Kalius, selamat pagi Kalius. Pagi Kak Yusuf. Kita nungguin Yasmin dulu ya. Iska, apa udah ngerjain aktivitasnya? Belum, Kak. Kenapa belum? Udah sering bikin di sekolah, ketinggalan di sekolah. Oh, oke. Nanti dibikin ya, biar nanti minggu depan diambil aktivitasnya sama kakak terunanya. Yasmin, boleh kasih unjuk ke kita nggak? Ya. Nih. Oh iya. Ini nggak mau nunggu gitu. Itu kacangnya kacang hijau apa kacang merah ya, kalau boleh tahu? Kacang merah. Kacang merah, Kak. Oh, kacang merah. Mungkin kalau kacang merah agak sedikit berbeda mungkin ya, mungkin dibandingkan dengan kacang hijau. Karena kacang hijau lebih mudah tumbuh. Iya, mungkin sih. Ya. Terima kasih ya Yasmin. Cuman kan Oke Yasmin, tetap semangat. Nanti dicoba lagi pakai kacang hijau ya. 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 Oke, terima kasih Yasmin. Ya. Viola, loh kok. Noah, apa kabar Noah? Untuk adik-adik teruna boleh dinyalain videonya. Kita mau berinteraksi loh. Noah, hello. Halo Noah. Noah udah ngerjain aktivitasnya belum? Belum. Oke, tahu kan aktivitas minggu lalu itu apa? Jadi nge-lag katanya Kak. Gak kedengeran. Oh ya udah, oke. Oke ya, terima kasih Noah. Kakak mute. Oke, untuk rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa mengerjakan aktivitasnya dan jangan lupa untuk mempersiapkan persembahannya. Nanti kakak-kakak datang ke rumah adik-adik teruna sekalian. Ya. Terima kasih adik-adik teruna. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu kebanggaan kita, Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami terus
Terima kasih. Hari Minggu adik-adik teruna. Dadah.